お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 650 kita masih diperlihatkan pada pertarungan yang terjadi antara Kyoraku melawan Lille Baro. Saat itu munculnya Nanao ke dalam pertempuran membuat Kyoraku pun akan segera mengungkapkan sebuah kebenaran tentang Zanpakuto milik Nanao Ise. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 651 ini memperlihatkan sebuah masa lalu di mana saat itu Kyoraku yang masih remaja tengah tertidur pulas di teras sebuah rumah. Kemudian di tengah tidurnya itu tiba-tiba saja dirinya terbangun oleh suara yang saat itu memanggil-manggil namanya. Dan rupanya orang yang membangunkan Kyoraku di sana adalah seorang perempuan berkacamata yang mana merupakan kakak ipar dari Kyoraku. Dengan tersenyum cukup hangat, perempuan itu pun mulai menyapa Kyoraku yang baru saja terbangun dari tidur siangnya. Kembali pada situasi yang saat ini terjadi di dalam pertempuran. Terlihat setelah sebelumnya Kyoraku memanggil roh Zanpanya yang lain yaitu Kyokotsu, kini dirinya pun mulai mengungkapkan bahwa Kyokotsu yang saat ini berada di belakang Nanao merupakan roh Zanpakutonya yang ditugaskan untuk menyembunyikan pedang milik Nanao. Dan semua itu dilakukan semata-mata karena permintaan dari ibu Nanao sendiri di masa lalu. Diceritakannya oleh Kyoraku bahwa pada masa itu, ibu Nanao merupakan anggota keluarga Ise, yang mana merupakan keluarga yang di dalamnya hanya terdapat wanita saja. Dan di dalam keluarga itu terdapat sebuah kutukan yang mengatakan bahwa setiap laki-laki yang menikah dan masuk ke keluarga Ise, maka laki-laki itu akan mati di umur yang masih muda. Oleh karena itu, ibu Nanao yang saat itu ingin menghentikan kutukan tersebut, lalu berinisiatif untuk memutuskan ikatan dengan keluarga Ise ketika dirinya menikah. Namun tetap saja meski dirinya telah memutuskan ikatan, tidak lama setelah itu suaminya alias kakak dari Kyoraku sendiri pada akhirnya tetap saja meninggal. Kemudian beberapa waktu setelah itu, setelah Nanao lahir dan tumbuh menjadi anak-anak, ibu Nanao yang telah kembali ke dalam keluarga Ise kini mulai kembali berusaha menghentikan kutukan tersebut. Hal itu dia lakukan agar anaknya Nanao tidak ikut terlibat di dalam kutukan itu. Dan kali ini seiring dengan berjalannya waktu, dirinya pun percaya bahwa kutukan itu mungkin saja disebabkan oleh pedang pusaka yang dimiliki oleh keluarga Ise, yang mana pedang tersebut sering digunakan untuk melakukan ritual. Berangkat dari keyakinan itu, ibu Nanao pun meminta kepada Kyoraku yang telah menjadi pasukan Gote 13 untuk menyembunyikan pedang tersebut. Di sisi lain, menyanggupi hal itu, Kyoraku pun lantas menyuruh roh Zanpakutonya Ohana untuk membuat Kyokotsu melaksanakan tugas melindungi pedang pusaka tersebut. Dan kini di hadapan Nanao Ise, Kyokotsu yang telah diperintahkan oleh Kyoraku sebelumnya saat ini mulai mengeluarkan Zanpakuto yang selama ini dia sembunyikan lalu memberikannya kepada Nanao. Melihat hal itu, tanpa memikirkan risiko yang akan didapat, Nanao pun langsung meraih Zanpakuto tersebut dan berkata bahwa dirinya sama sekali tidak takut dengan kutukan itu. Sambil tersenyum penuh percaya diri, Nanao juga mengatakan bahwa nantinya orang yang akan mencintainya besok pasti akan menganggap kalau kutukan itu hanyalah omong kosong. Di sisi lain, mendengar hal itu tampaknya membuat Kyoraku cukup terpana akan ucapan dari Nanao tersebut. Seolah telah merasa lega, Kyoraku pun lantas tersenyum dan mulai memberikan dukungan kepada Nanao. Sementara itu, Lille Baro yang sedari tadi mencari-cari keberadaan Kyoraku dan Nanao, kini sepertinya telah berhasil menemukan tempat persembunyian mereka. Dengan menciptakan sebuah bola cahaya di hadapannya, Lille pun tampaknya hendak melancarkan sebuah serangan ke arah tempat persembunyian itu. Akan tetapi belum sempat serangannya dilancarkan oleh Lille, tiba-tiba saja telah muncul sosok Nanao yang meloncat keluar dari balik bayangan. Terlihat kemunculan Nanao yang langsung menghadang Lille itu tampaknya berhasil menghentikan upaya serangan yang akan dilancarkan oleh Lille Baro. Kemudian menyadari bahwa Nanao saat ini hendak melancarkan serangan kepadanya, Lille Baro dengan refleks langsung mendahuluinya melancarkan serangan. Terlihat serangan fisik yang cukup cepat itu pun nyatanya mampu mementalkan Nanao hingga terlempar ke sebuah atap bangunan.
Di sisi lain, Nanao yang tampaknya terlihat baik-baik saja, kini mulai bersiap kembali melancarkan serangan. Sambil memegang Zanpakuto-nya yang masih terbungkus, Nanao pun meyakini bahwa pedangnya ini merupakan satu-satunya Zanpakuto yang dimiliki oleh keluarga Ise dan diturunkan turun-temurun. Oleh karena itu, saat ini dirinya pun tanpa ragu mulai melepaskan Zanpakuto tersebut yang bernama Hakyoken. Terlihat meski Zanpakuto-nya tidak memiliki sisi tajam yang dapat digunakan untuk membunuh, akan tetapi pedang tersebut dipercaya memiliki kekuatan yang luar biasa jika dihadapkan pada seorang dewa. Pada awal chapter 652 ini memperlihatkan Nanao yang tengah memegang Zanpakuto Shinken Hakyoken dengan posisi yang telah siap bertarung. Di sisi lain, Lile Baro yang rupanya merasa terganggu dengan pedang baru yang dibawa oleh Nanao, kini mulai mempertanyakan tentang pedang yang menurutnya sangat bersinar terang itu. Mendengar hal itu, Nanao pun mulai mengerti bahwa ternyata pedang ini benar-benar mencerminkan kekuatan dari dewa yang tengah dihadapinya. Dengan kata lain, cahaya terang yang dilihat oleh Lile saat ini merupakan gambaran dari kekuatan yang dimiliki oleh Lile Baro sendiri. Dengan mengetahui hal itu, Nanao pun tanpa ragu langsung melompat ke arah Lile guna melancarkan serangan. Terlihat dengan semangat yang sedang memuncak itu, lantas telah membuat Nanao semakin percaya diri. Kembali lagi pada cerita masa lalu, tepatnya saat ibu Nanao meminta tolong kepada Kyoraku untuk menyembunyikan pedang pusaka milik keluarganya. Terlihat saat itu di teras depan rumahnya, ibu Nanao mengatakan bahwa meski Kyoraku menyimpan benda itu, dirinya tidak akan tertimpa kesialan, karena menurutnya kutukan itu hanya berlaku bagi anggota keluarga Ise saja. Dan di balik pembicaraan mereka berdua, rupanya Nanao yang saat itu masih anak-anak tengah menguping pembicaraan tersebut. Dari balik pintu rumahnya, dia pun mencoba mencermati tentang siapa orang yang sedang berbicara dengan ibunya. Kemudian beberapa tahun setelah itu, ibu Nanao kini akhirnya meninggal dunia. Dengan ditinggalkannya Nanao oleh ibunya, Nanao pun dirawat oleh sepasang kakek dan nenek, yang mana mereka ini memiliki hubungan cukup erat dengan keluarga Ise. Kemudian Nanao yang saat itu telah tumbuh menginjak remaja, mulai memutuskan untuk mendaftar ke dalam Akademi Shino. Dan selama Nanao berada di sana, meski dirinya tidak mampu mendapatkan Asauchi, akan tetapi berkat Kido yang dimilikinya, Nanao pun berhasil diakui oleh orang-orang di sana. Dan dengan kemampuannya yang unggul dalam Kido itu pun, akhirnya Nanao berhasil masuk ke dalam pasukan Gotei 13. Di sana dirinya pun tergabung ke dalam divisi 8, yang mana saat itu secara kebetulan Kyoraku telah menjadi kapten di dalam divisi tersebut. Pada saat pertama kali Nanao melihat Kyoraku, dirinya mulai merasa familiar dengan pakaian yang dikenakan olehnya. Dari mulai kimono hingga jepit rambutnya, menurutnya hal itu sangatlah mirip dengan apa yang dimiliki oleh almarhum ibunya. Namun pada saat upacara penerimaan anggota divisi 8, tiba-tiba saja Kyoraku telah mengganti kimononya dan juga melepaskan jepit rambutnya. Entah apa yang menjadi alasannya saat itu, tapi tampaknya hal itu membuat Nanao merasa sedikit curiga. Dan benar saja, setelah berkali-kali mencoba mencocokkan ingatannya, kini Nanao telah semakin yakin bahwa Kyoraku merupakan orang yang dulu pernah dipercayakan benda berharga oleh ibunya. Kembali lagi pada situasi yang saat ini terjadi di dalam pertempuran. Terlihat Nanao yang sebelumnya tengah percaya diri meloncat ke arah Lile Baro, saat ini tiba-tiba saja mulai dilanda keraguan. Di sisi lain, seakan ingin meremehkan lawannya itu, Lile pun dengan sengaja menyodorkan tangannya kepada Nanao untuk menguji kekuatannya. Dan secara mengejutkan, tebasan pedang dari Nanao itu rupanya mampu memotong tangan Lile hingga terputus. Melihat hal itu lantas membuat Lile Baro pun terkejut. Dirinya tidak menyangka bahwa pedang yang tidak memiliki sisi tajam itu mampu melukainya dengan begitu mudah. Sambil berkata demikian, Lile kemudian langsung menembakkan beberapa serangan guna mementalkan Nanao. Kemudian setelah itu, seolah ingin memberikan hukuman kepada Nanao yang telah berani melukainya, kini Lile Baro pun tengah bersiap melancarkan serangan mematikannya ke arah Nanao. Di sisi lain, melihat serangan dahsyat yang akan segera dilancarkan oleh Lile itu, lantas membuat Nanao sangat ketakutan. Dengan masih menggenggam Zanpakuto-nya, dirinya pun hanya bisa terdiam seakan pasrah pada serangan yang akan memusnahkannya. Di tengah situasi yang sangat genting itu, tiba-tiba saja kita diperlihatkan kembali pada masa lalu dari Kyoraku yang saat itu tengah berbincang dengan Ukitake.
Di sana Ukitake tengah memberitahukan Kyoraku tentang peristiwa eksekusi mati terhadap pelaku yang terlibat dalam hilangnya harta suci keluarga. Mendengar hal itu, Kyoraku pun lantas terkejut dan mulai merasa khawatir, karena saat itu dirinya telah secara sembunyi-sembunyi menyembunyikan pedang pusaka milik keluarga Ise, yang seperti kita tahu itu semua Kyoraku lakukan atas permintaan kakak iparnya sendiri. Lebih jauh lagi, kita juga diperlihatkan pada masa lalu Kyoraku yang saat itu dirinya tengah menemani kakaknya yang tengah terbaring sakit. Saat itu, sebelum kakaknya menghembuskan nafas terakhirnya, Kyoraku dititipi sebuah jepit rambut oleh kakaknya. Dan rupanya bayangan-bayangan masa lalu tersebut merupakan apa yang saat ini tengah dipikirkan oleh Kyoraku. Dia berpikir tentang mengapa selama ini semua orang di sekitarnya selalu mempercayakan benda berharga kepada dirinya. Karena menurutnya hal itu merupakan beban yang cukup berat dan sangat sulit untuk dipikul. Oleh karena itu, Kyoraku pun sangat berharap bahwa suatu saat akan ada seseorang yang dapat membantunya memikul beban tersebut. Dan ternyata saat ini orang yang telah mampu melakukannya adalah sosok wakil kaptennya, Nanao Ise. Maka dari itu, sebagai balas budi karena telah meringankan bebannya, Kyoraku pun bertekad untuk selalu melindungi Nanao. Bersamaan dengan tekadnya itu, kini tiba-tiba saja Kyoraku telah muncul di belakang Nanao sambil ikut menggenggam pedang Hakyoken. Dengan tekad yang kuat untuk melindungi wakilnya, tampaknya saat ini Kyoraku tengah mencoba menenangkan Nanao untuk tetap percaya diri melawan musuh yang ada di hadapannya. Di awal chapter 653 ini kembali memperlihatkan masa lalu yang terjadi antara kakak Kyoraku bersama istrinya. Terlihat saat itu di dalam rumahnya, kakak Kyoraku tengah menerima sebuah jepit rambut dari sang istri. Hal itu pun sontak membuatnya bertanya tentang mengapa istrinya memberikan benda pribadinya itu kepada dirinya. Mendengar pertanyaan tersebut, istrinya pun mengungkapkan bahwa hal itu dilakukan karena dirinya akan senang jika suaminya bisa selalu membawa benda pribadi miliknya. Karena menurutnya ketika dirinya melawan Hollow dan berada jauh dari suaminya, hal itu membuat dirinya lebih bersemangat dan tetap kuat. Mendengar hal itu, kakak Kyoraku pun lantas terdiam dan tersipu malu dibuatnya. Perasaan senang bercampur malu itu pun sepertinya tengah membuat wajahnya sedikit memerah kala itu. Di sisi lain, melihat wajah kakaknya yang tengah memerah, lantas membuat Kyoraku yang saat itu berada di sana langsung tertawa seakan mengejek. Dan karena ulahnya itu, akhirnya Kyoraku mendapat sebuah sundulan keras dari sang kakak. Sundulan yang dilayangkan oleh kakaknya itu lantas membuat Kyoraku kesakitan walau sambil tetap tertawa. Selain itu, merasa bahwa kini kakaknya telah sedikit berubah, Kyoraku pun bertanya tentang mengapa saat ini kakaknya berubah menjadi sosok yang lebih kalem. Mendengar hal itu, kakaknya pun menjawab bahwa dirinya sama sekali tidak pernah bermaksud untuk berubah. Tapi jika memang dirinya kelihatan berubah, mungkin saja itu karena pengaruh dari kebaikan yang diberikan oleh istrinya. Di sisi lain, menanggapi hal itu, Kyoraku pun tersenyum sambil menatap kedua orang yang saat itu sama-sama tengah mengenakan jepit rambut yang sama. Yang mana kedua jepit rambut itu nanti pada akhirnya akan dikenakan oleh Kyoraku sendiri. Kita kembali pada situasi sekarang ini, tepatnya pada situasi di mana Nanao tengah terpental oleh serangan balasan dari Lilebaro. Terlihat setelah dihujani oleh cahaya dan terjatuh, dirinya mulai berusaha bangkit kembali. Dengan rasa takut yang mulai menjalar, Nanao yang baru pertama kali bertarung menggunakan pedang, kini mulai mengerti bahwa bertarung dengan pedang ternyata sangat mengerikan. Terlebih saat ini kakinya telah tersayat oleh serangan yang sebelumnya dilancarkan oleh Lilebaro. Dengan rasa sakit yang baru pertama kali dia rasakan, tampaknya membuat ketakutannya kini mulai menjadi-jadi. Bahkan rasa sakit dan takut yang saling bercampur itu sepertinya membuat Nanao saat ini tak mampu menggerakkan tubuhnya. Dan di tengah ketakutannya itu, tiba-tiba saja dari arah belakang telah hadir sosok Kyoraku yang langsung ikut menggenggam pedangnya. Kehadiran komandannya itu tampaknya cukup membuat Nanao terkejut dan menjadi sedikit lebih tenang. Di sisi lain, Lilebaro yang melihat kemunculan Kyoraku di belakang Nanao, lantas mulai mengejek Kyoraku yang saat itu menurutnya tengah bersembunyi di belakang wakilnya. Sambil masih bersiap melancarkan serangan, Lilebaro pun mengatakan bahwa sebentar lagi dirinya akan segera melenyapkan mereka berdua dengan serangan dahsyatnya. Sementara itu, Nanao yang kini tengah dibantu oleh komandannya, mulai menyadari bahwa selama ini sosok Kyoraku lah yang selalu ada dan setia untuk melindunginya.
Dan meskipun sebelumnya dirinya mencoba menolong Kyoraku, tapi pada akhirnya Kyoraku lah orang yang tetap menolong dan menyelamatkan nyawanya saat ini. Dan dengan kenyataannya itu, Nanao pun kini mulai menenangkan diri dan merubah tatapannya menjadi lebih percaya diri. Di sisi lain, Lilebaro yang tampaknya telah selesai mempersiapkan serangannya, kini mulai bersiap melancarkan serangan dahsyatnya itu. Terlihat trompet raksasa yang telah diciptakannya saat ini tengah mengeluarkan sebuah cahaya besar yang siap dilancarkan ke arah Kyoraku dan Nanao. Namun sebelum serangan itu dapat dilancarkan, tiba-tiba saja Lilebaro telah tertebas oleh sebuah cahaya yang entah datang dari mana. Tebasan yang tepat mengenai tubuhnya itu pun secara mengejutkan berhasil membelah tubuhnya hingga membuatnya terbagi menjadi dua. Di sisi lain, rupanya orang yang telah melancarkan tebasan itu pada Lilebaro tiada lain adalah Nanao Hisei. Dengan kemampuan unik dari pedang sucinya yang mampu memantulkan kekuatan dewa yang dihadapinya, kini Nanao berhasil memberikan serangan telak kepada musuhnya. Dan kini akibat dari telah mendapatkan serangan yang sangat dahsyat itu, Lile pun perlahan mulai hancur berkeping-keping. Sambil berteriak mengutuk lawannya, kepingan tubuhnya pun kini mulai menghujani Nanao dan Kyoraku beserta semua area di bawahnya. Pada awal chapter 654 ini memperlihatkan puing-puing tubuh Lilebaro yang tengah terjatuh layaknya sebuah hujan. Dengan hancurnya tubuh Lilebaro itu, tampaknya telah menunjukkan bahwa pertarungannya melawan Kyoraku kini telah berakhir dengan kekalahan dirinya. Sementara itu, Nanao yang telah berhasil menghancurkan Lilebaro saat ini tengah terdiam memandangi kepingan tubuh Lilebaro yang menghujani dirinya. Dengan masih didampingi oleh Kyoraku di belakang, dirinya pun masih termenung seakan tidak percaya bahwa dirinya telah berhasil mengalahkan musuh yang sangat kuat. Seiring dengan hal itu, seakan telah kehabisan tenaganya, Nanao pun mulai terjatuh kehilangan keseimbangan. Namun dari arah belakang dengan sigap Kyoraku langsung menahan tubuh dari Nanao. Di sisi lain, sambil membantu Nanao untuk berdiri kembali, Kyoraku pun lantas memuji kerja keras Nanao yang saat itu telah berjuang sampai sejauh ini. Setelah berkata demikian, seolah masih banyak hal yang harus dikerjakan, Kyoraku pun langsung mengajak Nanao untuk segera bersiap menyusul para pasukan lain. Akan tetapi belum sempat dirinya beranjak, tiba-tiba saja Kyoraku malah terjatuh ke lantai. Merasa bahwa tenaganya telah banyak terkuras habis, Kyoraku pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak di sana. Kita berpindah ke tempat lain, tepatnya di dalam Seiretei. Terlihat saat itu rupanya kepingan tubuh Lilebaro yang sebelumnya menghujani istana, saat ini tengah mendarat ke dalam Seiretei hingga menimpa beberapa bangunan di sana. Fenomena yang tidak terduga itu pun lantas membuat semua orang yang berada di sana merasa terkejut dan keheranan. Tak terkecuali Aizen yang mana saat itu dirinya masih duduk di kursinya. Sambil menyaksikan peristiwa tersebut, Aizen pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya dilakukan para pasukan Gote 13 hingga sampai menyebabkan keributan di sini. Sementara itu, para shinigami lain yang tengah keheranan tampaknya juga sedang bertanya-tanya tentang objek terang yang saat ini telah terjatuh di area Seiretei. Dan di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba saja salah seorang shinigami di sana telah tertembak oleh sebuah bola cahaya tepat di wajahnya. Selain itu, serangan yang sangat mengejutkan itu pun rupanya juga mampu menciptakan sebuah ledakan yang cukup besar di sana. Dan rupanya tembakan itu ternyata dilancarkan oleh Lilebaro yang saat ini telah tercipta kembali dari kepingan-kepingan tubuhnya. Terlihat kini dengan wujud layaknya seekor burung, Lilebaro pun tampaknya tengah kesal karena lingkaran di atas kepalanya saat ini telah menghilang. Dan dengan hilangnya lingkaran itu, secara otomatis Lile pun telah kehilangan kekuatan dewanya. Seolah ingin melampiaskan kekesalannya itu, Lile kemudian langsung melancarkan serangan ke segala arah secara membabi buta. Sambil melakukan hal itu, Lile pun mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan pernah memaafkan Kyoraku yang telah membuatnya seperti ini. Oleh karena itu, untuk membalaskan dendamnya pada Kyoraku, saat ini Lile pun memutuskan untuk menghancurkan Soul Society sebagai ganti rugi atas hilangnya kekuatan dewanya. Dan untuk melakukan hal itu, dirinya pun kini telah mengkloning dirinya sendiri dan telah bersiap melancarkan serangan. Namun di tengah usahanya itu, tiba-tiba saja salah satu monster kloningannya telah tertebas oleh sesuatu hingga membuat tembakan yang tengah diciptakannya barusan meledak seketika. Kemunculan serangan dadakan yang mampu membunuh satu kloningannya itu pun lantas membuat para kloningan lain terkejut. Dan ternyata orang yang telah berhasil melancarkan serangan mengejutkan itu adalah Izuru Kira.
Terlihat dengan tubuh yang masih berlubang di dadanya akibat serangan dari Busby, sepertinya saat ini Kira telah berhasil pulih dari kondisi kritisnya. Dan kini dengan tatapan dingin layaknya zombie, dirinya pun langsung beraksi melancarkan serangan kepada para kloningan Lilo Barrow. Terlihat dengan sangat mudahnya, Kira berhasil melumpuhkan 2 ekor dari mereka menggunakan Zanpakuto Wabisuke, yang mana Zanpakuto-nya ini mampu memanipulasi berat dari objek yang disentuh oleh pedangnya. Dan dengan telah ditumbangkannya beberapa dari mereka, kini Kira pun langsung dikepung oleh para kloningan Lilo Barrow. Tanpa adanya rasa takut yang tercermin di matanya, Kira berkata bahwa saat ini dirinya sangat kesal terhadap mereka yang telah menyebabkan kerusakan di Soul Society. Sementara itu, di tempat para pasukan Gote 13 berada, terlihat saat itu secara mengejutkan Gerard Valkyrie tengah terpental cukup keras akibat serangan bertubi-tubi yang telah dilancarkan oleh para Shinigami di sana. Merasa bahwa Shushtaffle 1 ini tidak sekuat yang mereka pikirkan, Renji pun memperingatkan Gerard untuk tidak sembarangan melawan seorang kapten beserta wakilnya. Karena menurutnya sampah seperti Gerard sangat mustahil untuk mengalahkannya. Di sisi lain, mendengar hal itu, Gerard yang saat ini tengah duduk dengan penuh luka di tubuhnya, rupanya malah tersenyum mendengar hal itu. Sambil berseri-seri, Gerard pun berkata bahwa di balik kemustahilan yang dikatakan oleh Renji, akan ada sebuah keajaiban yang membuatnya mampu mengalahkannya. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Queens ini. Kira-kira pertarungan seperti apakah yang akan tersaji selanjutnya dalam pertempuran puncak kali ini? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih cukup panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.